Mahkamah Agung kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A dimulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo. Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 127 garis miring KMA garis miring SK garis miring 6 Angkarmawi garis miring 2021 tentang promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat tanggal 22 Juni 2021 memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nomor urut 303 Detrandos Sahrul Fahmi, Magister Hukum, NIK 19680910 199403 1016. Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 4C dari jabatan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Agama Maros kelas 1B. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Madya Utama Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp21.300.000. Ketiga, biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya sampai dengan nomor urut 10. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tertanda Profesor Dr. HM Syarifuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum. Petikan sesuai aslinya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sudah tertanda dan cap Dr. Petrandos Haji Acumur, Sarjana Hukum Magister Hukum, NIK 19630313 198903 1021. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik, dimohon mengambil tempat.
Para saksi dan rohaniwan dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan Allah yang Maha Esa, bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah disaksikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Maha Mengetahui. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 70 Allah berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyiksa mereka bagi mereka azab yang pedih. Saudara, tetaplah firman Allah ini sedalam-dalamnya. Semoga saudara selalu mendapat bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kepada orang yang menepati janji dan sumpah, dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara. Selanjutnya ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara sumpah diawali pejabat yang diambil sumpah. Para saksi. Dan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo.
Para saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 127/SK/2021 tanggal 22 Juni 2021, saya selaku Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A dengan ini resmi melamar saudara nama Dr. Andes Sarul Fahmi MH M 19680910 199403 1016 pangkat Pulau 2 Pembina Utama Muda 4D, jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A. Saya percaya bahwa saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara. Amin. Gorontalo, Dr. Juli 1, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Dr. Andes Abdul Samad. Pemasangan kalung jabatan oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Penandatanganan fakta integritas oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Pejabat yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu, kepada pejabat yang baru dilantik didampingi istri, dimohon mengambil tempat. Foto bersama diawali oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo didampingi para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Foto bersama selanjutnya kami undang Ketua Pengadilan Agama Limboto, Ketua Pengadilan Agama Suawa, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan para Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Sesuai dengan posisi. Foto bersama selanjutnya kami undang Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo dan pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang sempat hadir. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo disilakan kembali ke tempat semula. Kepada Ketua dan Wakil Ketua disilakan meninggalkan ruangan untuk menanggalkan toga.
Acara dilanjutkan dengan perkenalan singkat. Dan perkenalan singkat ini diawali oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Bapak, silakan. Yang kami jaga teman-teman para hadir syukur alhamdulillah akhirnya pada hari ini kami dilantik walaupun sebenarnya seharusnya hari kami karena sesuatu dengan hal yang tidak bisa diperlukan karena seharusnya saya berangkat dari Selatan masuk ke Gorontalo ternyata hari Selasa sore itu langsung dibatalkan lain. Jadi saya pikir yang penting saya keluar dulu dari Ambon kita ke karena kita atau kemana mana yang penting saya keluar dari sini. Akhirnya saya terpaksa terbang ke Makassar dengan gabungan itu 8 orang saja. Terpaksa 8 orang dan memang tidak ada. Alhamdulillah sampai Makassar 1 hari sebelum berangkat dibatalkan lagi oleh Atik dengan Pak Wati. Kemudian saya bilang sama Pak Wati, insya Allah kalau yang terjadi kalau harus kita naik mobil saja 2 hari 2 malam tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada alternatif lain. Alhamdulillah kemarin ternyata ada CPD berangkat. Saya pikir barangkali inilah yang terbaik. Tidak apa-apa 1 malam kita naik mobil daripada 2 hari 2 malam. Ini itu pun saya was-was juga. Ini kalau batal lagi ini kepastian kita harus mengalami 2 malam. Biasanya kalau naik mobil 2 hari 2 malam itu biasa bukan capek tapi bukan sudah sudah. Alhamdulillah pada hari ini sudah dilantik. Ini bukan kepalasan Pak Wajen, saya tadi baru disupport saya juga yang mulia terhormat. Alhamdulillah tiba di Gorontalo kayaknya saya bukan orang asing karena begitu lihat teman-teman semua ini ada ketua saya di Sidrap anakku Dr. Aditya juga kemudian teman-teman dari Jawa Timur juga yang mulia saya kesini saya tahu bahwa memang kerja kita harus siap. Pekerjaan sudah menunggu kita sebenarnya. Jadi saya hanya bermodalkan tanggung jawab. Saya tidak bermodalkan apa-apa. Karena saya tahu teman-teman di Gorontalo ini, saya dengar dari teman-teman yang sudah pernah juga di Gorontalo pekerja keras. Pekerja keras, jadi insya Allah saya akan siap mendampingi teman-teman Gorontalo yang lagi. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian menuju WDP. Tapi tentunya kami sangat mengharapkan pimpinan yang mulia dan juga para aktivis tanpa pimpinan
Saya dengan Pak Wakil Pak sudah lama kenalnya. Sahabat juga. Kemudian setelah kami mendapatkan SK, kami di Ambon itu sempat mengadakan KTP akad. Kebetulan saya ditunjuk koordinator katanya sebagai kemarin. Saya tanya teman-teman, selama ini siapa yang juara katanya KTA. Selama ini di seluruh mata terakhir KTA. Alhamdulillah terakhir ini ternyata biar berdiri kita KTA. Cuma itu saya yang disumbangkan KTA Ambon. Kemudian saya tanya lagi di sini siapa yang juara KTA. Baik, kalau KTA di sini juara berarti itu berat untuk saya. Karena saya tahu ini ada pemainnya Julian dulu, saya tahu pasti. Insya-Allah kita berdoa kan. Juga teman dari Jawa Timur itu bukan juga Pak ini. Bapak sekalian, barangkali itu kepada mohon maaf, saya belum bisa ikut. Isu pertama yang tidak sempat ikut, tapi isu kedua rakyat saya ada beberapa. Anak saya 4, satu di anak pertama saya di Masarbat, kemudian yang kedua juga ingat Pak, Insya Allah mudah-mudahan kalau mau berdekat ini istri saya, istri pertama saya bisa hadir. Saya kira yang segera itu, mohon maaf. Wassalamualaikum. Perkenalan singkat selanjutnya akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo didampingi istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Penguat 3 yang mulia Bapak Ketua Bapak Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Limboto, Ketua partner saya, ya tadinya dia wakil saya, sekarang kebalik. Biasa saya rasanya. Jadi tadinya saya sebagai ketua, sekarang jadi wakil. Yang kita balik penamaan kita, yang tempat ini saya jadi ketua wakil, kemudian Bapak jadi ketua. Kemudian ketua Pengadilan Agama kemudian Bapak Panitra Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bapak Gorontalo, maupun senator berat seluruh jajaran pegawai, alhamdulillah kita patut bersyukur pada siang hari ini terlaksana pelantikan dan satu kehormatan terkhusus bagi sahabat saya sebagai wakil ketua, ya karena dihadiri Pak KPTA. Kita sudah 2 kali saya dengan beliau dengan harapan mewakili pimpinan yang kembali di tempat ini, sebelumnya di Palu, Alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu wakil pimpinannya dan mewakili pimpinan bersama untuk ini. Kembali kepada sesuai dengan kesempatan yang diberikan, yaitu perkenalan singkat. Saya sesuai dengan alhamdulillah ada nama saya. Maaf Pak Wakil. Pakai dua. Saya sebagai wakil di sini terima dengan ini. Sebenarnya dengan Pak Ketua ini kesempatan resmi saya dampingi beliau ke sini, tetapi yang sebetulnya hakikatnya saya sudah dampingi dari Makassar.
Rawat dan alhamdulillah bersama-sama tempat ini Pak Mumbang insyaallah kami berkesempatan diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik ya terkhusus pengadilan agama Gorontalo pengadilan tinggi agama Gorontalo. Mudah-mudahan kehadiran kami bersama memberikan hal baru, memberikan hal yang positif. Insyaallah. Saya lupa pendamping saya, alhamdulillah dan setia mendampingi saya. Meskipun sekarang hanya mendampingi pada saat penghentikan dan seterusnya terserah beliau. Beliau kerja juga sebagai dosen di tetapi yakin dan percaya saya sudah berbekali ya, untuk mandiri, khususnya masak memasak dan sebagainya. Itu sudah terlatih dari lepas kita dulu kerja saling memaklumi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih satu kehormatan ini ya, dan alhamdulillah banyak yang mendoakan kami. Itu satu harapan kami mudah-mudahan ya, kita memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita bersama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Kepada Bapak disilahkan. Pinjam Pak, pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
hampir seluruh Indonesia. Kalau nasional ini kita hampir bertemu ya di mana-mana. Tapi dengan Pak Padi ini saja, tinggal 1 bulan beliau di kampus di Jogja, saya pernah ketemu beliau. Sering, bukan pernah. Karena beliau kata kelas, muka itu tidak asing gitu. Sampai saya ketemu di sini tidak asing mukanya. Asing kan betul. Artinya di mana-mana kita bisa bertemu. Berkasih. Apalagi sebelum ada COVID ini kan setiap bulan April ada menanti kali di Ancol, di Nagor itu setiap tahun ya. Secara nasional kita bertemu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa dengan pertemuan itu kita paling tidak sudah saling mengenal, sudah saling memahami. Karena saling mengenal dan memahami, jika komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Koordinasi itu adalah satu kata kunci di dalam sebuah lembaga yang kadang-kadang mudah diucap tapi pelaksananya susah. Padahal keberhasilan sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah tujuan itu koordinasi itu dibangun secara baik. Tanpa koordinasi yang baik itu tidak mungkin akan terlaksana. Jadi berangkat dari komunikasi yang baik, mungkin kita juga belum paham apa komunikasi. Komunikasi pada intinya itu sebenarnya kita sering menuntut orang lain memahami kita. Tetapi di sisi lain kita tidak pernah menyediakan diri untuk memahami orang lain. Pada saat kita ingin menuntut orang lain paham kita tidak paham orang lain. Komunikasi tidak terjadi. Komunikasi belum terbangun. Komunikasi terbangun pada saat saya menuntut Anda paham saya juga harus paham Anda. Pada saat saya paham Anda dan Anda paham saya, komunikasi terbangun. Komunikasi yang baik dilanjutkan dengan koordinasi yang baik, baik vertikal maupun horizontal. Dalam lembaga, dalam organisasi. Nah, kalau komunikasi yang baik, koordinasinya terbangun secara baik, semua program, semua apa yang kita lakukan itu bisa dibangun secara baik, secara bersama-sama. Tetapi kita juga harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan, itulah penguatan. Dengan saling menguatkan. Oleh karena itu, kalau dulu, sekarang kita kan zaman kalau dulu ISO honorer aja boleh menegur ketua pengadilan dengan sistem yang dibangun. Ya, ada instrumennya sampaikan. Dan di situ tidak boleh ada untuk ketersinggungnya siapa kan, karena kita punya komitmen bersama. Komitmen bersama untuk saling mengingatkan. Dan di semua ini itu ada instrumen kalau sama itu di kamar mati atau apa yang sudah masih berlaku itu. Di situ ada instrumen checklist. Enggak? Apakah petugas cleaning service sudah membersihkan kamar mandi tadi? Kamar umumnya itu ngecek pada tanggal hari ini. Jam berapa dia laksanakan? Kamar umumnya ngecek lagi. Pak, contoh di situ, dia pernah ngecek karena bunganya melaksanakan. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Semua ini dalam lembaga itu harus bergerak dan berjalan bersama-sama. Karena ini merupakan sebuah sistem. Kalau sistem nggak jalan, nggak akan berhasil. Karena kita bicara sistem, tidak ada lembaga, tidak ada lini dan tidak ada orang yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tugas fungsinya harus berjalan bersama-sama. Saya sering mengibaratkan kalau bicara sistem itu ibarat mobil. Mobil itu yang pun baru dibeli, bensinnya penuh, bodinya bagus, semua. Tapi kalau apa yang dipanen kalau mobil itu pentil itu bisa sekali kan?
banyak aturan baik bisa dipakai. Artinya betapa pentingnya itu dalam sebuah sistem. Dalam sebuah lembaga nggak ada yang nggak penting. Honorer, satpam, penyidik, semua penting. Nggak ada yang nggak penting. Karena yang bicara sistem. Orang jelek, orang rusak dalam sistem yang baik, dia akan jadi baik. Tapi orang baik dalam sistem yang rusak, apa rusak ya? Orang baik dalam sistem yang jelek, dia jadi rusak. Oleh karena itu bangunlah sistem. Bangun sistem yang baik. Kalau sistem baik, orang jelek bisa jadi baik. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, dengan rotasi dan rotasi ini kita diberi kewenangan dan diberi peluang oleh lembaga untuk kita berkreasi di tempat yang lain. Oleh Imam Syafi'i mengatakan kenapa Anda tidak pergi ke satu tempat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah nafala min kulli terpakai oleh batun dia tapak kahu tinggi. Jadi kita pergi dan berputar ke sana kemari itu dalam rangka kita berkreasi dari inovasi. Tapi jangan salah lihat, kalau kita niatkan ibadah, kita niatkan ibadah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya di PTA dan di lembaga pelajaran agama ini alhamdulillah sekarang ini saya banyak kiai didampingi oleh kiai, jadi saya agak adem lah. Maka bukan kiai, saya ustaz, bukan yang ustaz. Jadi saya bangga sekarang karena saya didampingi oleh Pak Kiai. Jadi saya cuma jangan tanya, tadi ada Ibu Nabila perlu jadi opini. Perlu. Tapi kapan orang-orang kita? Saya mohon maaf. Dan tolong bawakan jangan terserah beliau tadi. Dan orang itu saya merasakan bahwa setelah ibu tidak ada Maruf tambah sadar saya betapa baiknya manusia yang ada dalam dunia kami. Bukan karena itu tidak baik. Kita rasakan betapa kebaikan itu. Semakin nampak. Yang tadinya tidak kelihatan, semakin nampak kebaikan. Betapa kebaik-baiknya manusia. Dan dalam diri saya, ini antara saya. Kalau hari-hari itu tidak kelihatan kan? Udah begitu dia saja. Kebaikan, Masya Allah. Baiknya manusia ini. Jadi itulah itu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bilang ini sangat tahu juga bahwa semua yang lain dijalankan sebagai WBK. Dan insya Allah apapun alasannya kita tidak boleh berkata, kita tidak boleh stagnasi ya. Jadi mari sama-sama kita bangun. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Memberi dan memberi masukan sehingga sama-sama kita bangun. Kemudian saya sampaikan beberapa hari yang lalu juga hari Sabtu yang lalu beberapa malamnya Pak Ketua Perubahan berkaitan dengan penggunaan BPK itu dan telepon Pak Kepala Biro Perencanaan langsung malam itu berkaitan juga dengan proyek refocusing kawan-kawan tapi Pak Kepala Biro
ada niat mau ke sini. Dan beliau menyebut tanggal 3. Mudah-mudahan kita doakan datang supaya bisa memberikan masukan kepada kita berkaitan dengan karena beliau juga mendampingi Menpan ke Jawa Timur bulan lalu. Ada beberapa pihak dia turun didampingi oleh Menpan diam-diam. Jadi pada hari ini sekarang kerjanya jadi siap tapi mendapat hasil yang maksimal. Anda boleh sebenarnya Menpan juga turun untuk maksimal, tapi itulah. Saya bilang nggak usah pikir swab, nggak usah pikir spesial. Yang penting datang ke sini, saya bilang. Saya telepon kepala dinas kemarin, saya bawa ke dalam bisa. 4 jam kerja itu kan, belum datang. Jadi kita itulah informasi yang kita sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan dia betul datang. Baik kita saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lama-lama. Kalau itu kawasan bukan cabang baru. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut pada acara terakhir, yaitu pemberian ucapan selamat. Untuk itu, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo didampingi istri untuk mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diikuti oleh para undangan. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo Pak. Ayo Pak. Air dulu Pak ya. Pak Ketua mau juga stok air.